kecuali ada uzur. Ya, kecuali ada uzur. Jadi setelah berwudu langsung ibu lap pakai tisu atau apa gitu. Nah, itu bukan tidak boleh, dimakruhkan ya, boleh-boleh saja, tapi sebaiknya jangan. Tapi kalau memang ada uzur, mau buru-buru atau kedinginan, boleh ya. Paham ibu? Nah, makruh itu bukan berarti nggak boleh ya, harus dipahami. Boleh, tapi dihindari. Kemudian membasuh, mengusap anggota wudhu lebih dari 3 kali. Ada yang mungkin itu cuci tangan sudah 3 kali, saya tambahin aja lah biar lebih sah gitu kan ya. Ditambahin 5 kali sampai 10 kali ya. Cuci muka, baru wudhu dengan muka 5 kali bisa dia cuci. Banyak debunya soalnya, banyak minyaknya kan katanya. Jadi melebihkan dari 3 kali itu bukan makruh dari. Kemudian berlebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyaq. Jadi berkumur-kumur, kalau bulan puasa ya berlebihan berkumur-kumur. Gitu ya. Jadi untuk berkumur-kumur sebanyak 1 kali atau 2 kali. Kemudian Bapak Ibu yang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada bagian yang keempat dari lanjutan wudhu. Di situ ada saya tuliskan pembatal dari wudhu. Ini yang ditanya Bapak Ibu kemarin. Nah, pembatal wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Ya, yang kemarin itu, yang suaranya sama, ya, itu batal wudhunya. Segera berwudhu lagi. Ya, yuk. Kemudian yang kedua, tidur dalam kondisi tidak mutamakin. Apa Ibu? Tidur dalam tidak kondisi mutamakin. Tidur dalam kondisi dalam mutamakin itu tidak menempelkan atau tidak menempelkan, mohon maaf, pantat ke lantai. Jadi gantung dia Ibu. Kayak tadi kemarin itu gini, ada celah sedikit. Kalau Ibu duduk bersila tanpa bersender kan gini itu rapat dia. Sehingga dia nggak ada potensi keluar angin. Tapi kalau Ibu sekiranya tidurnya seperti ini, gini, ini ada ruang Bu. Angin itu cari ruang dia. Iya Bapak ya, ada ruang di sini. Ada celah. Tanpa sadar Ibu, aku belum tentu belum keluar aku. Padahal udah satu ruangan sudah hilang dari tempat itu. Saking baunya. Itu ya. Tentu ya semuanya keluar dari kolam atau kemudian PHB, kemudian air kecil dan seterusnya. Kemudian hilang akal pingsan, mabuk dan seterusnya. Kemudian bersentuhan laki dan perempuan. Ini dari mazhab Asy-Syafi'iyah itu memang batal ya. Kalau Hanafiyah Hambali itu tidak batal seperti di Mekah ya. Karena memang kalau di Mekah kita pakai yang Syafi'iyah itu wudhu terus kayak ibu ya. Nah, sekarang bersentuhan terus. Nah, kalau di sini memang pakai bersentuhan rata-rata berwudhu kembali. Nah, bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram. Tapi kalau sama saudara enggak Ibu. Dulu saya waktu kecil gitu, disentuh kakak pula, aku baru wudhu. Kakak paling nomor 3. Aduh batal wudhuku, gila kau katanya. Aku kan mahram bukan. Itu bukan mahram, yang ada dinikahi. Saya kan harus dinikahi. Enggak, yang penting perempuan batal. Terlalu ekstrim pula ya. Jadi bukan mahram. Yang kelima, menyentuh kubul atau nanti terakhir ya, terakhir disimpan dulu, ditulis. Kalau banyak ditulis. Menyentuh kubul atau dubur sendiri atau orang lain dengan telapak tangan. Kemarin kita permisalkan itu ya, yang ustadznya berhayal itu. Ini lagi apa? Mencret anaknya kemarin kan? Nangis. Sekarang nangis. Bang, tolong dulu. Ini. Oh iya deh, lagi masak adeknya kemarin itu. Masih ingat Ibu kan? Cuman itu aja yang diingat. Coba saya coba. Itu ya Ibu. Jadi mencari bahwa menyentuh kemaluan laki-laki dan perempuan, itu kemaluan itu adalah bentuk daripada hal yang membatal wudhu.
Kemudian tata cara nomor 2, larangan bagi orang yang berhadas kecil, atau orang yang berhadas kecil itu yaitu yang sudah tidak lagi berwudu, tidak ada lagi wudunya. Nah, kan kalau orang yang berhadas kecil itu tidak ada lagi wudunya, mungkin baru bangun tidur, kemudian habis gimana ini? Dari kamar mandi belum wudu, pokoknya keluar dari kubur atau dubur itu sudah berhadas kecil kita. Kemudian yang tak boleh dilakukan itu sholat, syukur, sholat mungkin nggak bisa kan, nggak boleh, harus berwudu dulu. Kemudian tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, kecuali membawa mushaf pelapisinya dengan benda yang lain, atau mungkin ibu pakai jilbab terus diangkat mushafnya. Ada beberapa yang memperbolehkan, tapi dasar yang tidak memperbolehkan itu untuk memuliakan Al-Quran. Nah, itu ya. Jadi seperti itu ya, gambaran umumnya. Kemudian yang ketiga, tata cara berwudu. Nah, ini saya ambil dari buku yang tuntunan sholat itu, maka digabungkan dengan sunnah dan wajibnya di sini, dengan rukunnya, ya, sunnah dan rukunnya. Yang pertama bersiwak, kemudian membaca bismillah bersamaan dengan membasuh tangan. Di situ bisa diniatkan atau mungkin sebelum itu sudah niat, ya. Kemudian berkumur-kumur dan istinsyak sebanyak 3 kali. Kalau tidak sanggup ya mungkin langsung basuh muka sebanyak 3 kali. Membasuh tangan sampai siku, dan disunahkan merapikan basuhan sampai lengan, sedikit aja Bu, jangan terlalu banyak ya, sedikit saja. Kemudian yang keenam itu adalah mengusap rambut sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap telinga, ini bagian para sunnah ya. Langsung dia diusap dengan telinga atau tidak, itu juga tidak masalah. Kemudian membasuh kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Berdoa sambil menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat berdoanya ibu. Ya, menghadap kiblat berdoanya. Doa setelah selesai berwudu. Ayo kita baca sama-sama ibu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ada juga yang menambahkan itu waj'alni min ibadikas sholih, tapi mutatahhirin aja sudah bisa, artinya ada di bawah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah sudah selesai berwudu, ibu-ibu langsung makan, langsung mengerjakan sholat. Nah, mari kita lihat syarat wajib sholat, syarat sah wajib sholat. Yang pertama, kembali lagi, syarat sah dan wajib sah sholat itu, atau syarat wajib sholat itu, yang pertama adalah Islam. Nah, orang kafir tidak diwajibkan sholat, atau tidak sah, bukan diwajibkan sih. Berarti kalau tidak diwajibkan kan kita yang diwajibkan, mereka nggak apa-apa sholat. Tidak sah sholatnya, ya, orang kafir. Mau sholat berapa kali pun, tapi ada beberapa kayak gitu Ibu. Di Medan itu ada beberapa saya temukan itu, dia percaya sama sholat itu membantu nanti di akhirat, tapi dia nggak beriman. Sholat kok gitu. Nah, itu nggak berterima. Walaupun dia nggak beriman ya, tapi dia percaya dengan Islam itu. Paham nggak Ibu? Dia mengeluarkan zakat, puasa ikut puasa, tapi nggak beriman. Tidak pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu nggak diterima itu, gitu ya. Jadi syaratnya harus Islam itu yang dinamakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan dengan lisan, al-af'alu bil a'mal, af'al bil a'mal, mengerjakan dalam amal, kemudian bil iktiqrari fil qalbi, yaitu mengikrarkan di dalam hati. Nah, Islam atau orang kafir asli tidak wajib sholat karena adanya penghalang keabsahan sholat, yaitu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, syaratnya harus baligh. Baligh itu apa Ibu?
belum ini, sudah pubertas lah, pubertas ya. Apa? Oh iya, kalau laki-laki ya. Jadi balik istilah dalam Islam yang merujuk pada sampainya seseorang pada tahap kedewasaan fisik dan mental, sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, ya itu ya. Kemudian ditandai dengan perubahan biologis itu dari pubertas. Kayak saya ini kan agak-agak serak-serak suaranya ibu. Ini mbak, bukan dari dulu sudah ibu, bukan sekarang. Eh, Misalnya agak berat kalau laki-laki suaranya itu dari melengking, jadi kalau dulu ibu gitu ya, pas sudah balik bu, hello gitu ya. Jadi balik. Yang ketiga, dakwah telah sampai kepada mereka, telah masuk Islam tetapi dakwah belum sampai kepadanya sehingga tidak dapat mengetahui kewajiban sholat. Ini bagaimana yang dia sudah masuk Islam tapi belum sampai mungkin pelajarannya ke sholat itu, sehingga dia tidak tahu gerakan apa ini, atau salam duluan, atau mungkin ruku duluan baru sujud, ruku duluan baru apa, baru baca Fatihah dan seterusnya. Belum sampai. Kalau ibu-ibu mungkin sudah paham kan, berarti harus wajib, sudah wajib sholat itu ya. Diusahakan, dilupakan nggak boleh, nggak bisa ya. Nah itu untuk dakwah setelah sampai kepadanya, artinya kita sudah mengetahui ilmu-ilmu dalam surat itu, walaupun tidak seluruhnya, kita sudah tahu gerakannya, sudah paham mana dia takbiratul ihram, mana dia itu ruku, sujud, salam, di antara sujud dan seterusnya. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Ini untuk perempuan. Laki-laki tidak usah maksa ibu, makanya kita nggak ada yang bisa kita maksa. Kewajiban salat gugur dari perempuan yang haid dan nifas, bahkan mereka diharapkan mengerjakan sholat. Kemudian yang kelima, sehat panca indera. Ya, sehat panca indera. Artinya Allah menciptakan mata dan telinga sebagai sarana belajar. Jika ada yang terlahir buta dan tuli secara bersamaan, maka tidak wajib sholat. Tapi kalau salah satunya, misal dia hanya buta saja, pendengaran aktif, sehingga dia mampu merespon Allahu Akbar, suaranya bisa ditangkap, maka syarat wajib dia masuk. Kalau dua-duanya tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, ya itu yang dikatakan Allah. Tapi kita manusia ini mudah-mudahan jangan sampai yang dikatakan Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya, orang beriman itu juga bisa ditutupkan. Dia melihat di dunia, bisa melihat mana Bu Yoke, mana Bu Tea, mana Bu Tite, mana Bu Heksa, dia bisa bedakan. Tapi Allah tertutup matanya, ditutup Allah dari kebenaran. Lihat ibu-ibu itu jilbabnya panjang, muslimah ya, masya Allah, jilbabnya aja nih yang panjang gitu. Itu terutama Allah itu menutup kebenaran. Ya, jadi kalau yang ini secara fisik ya, secara fisik buta dan tuli. Nah, berakal tidak wajib berakal, itu syarat sahnya salah satunya itu adalah berakal. Tidak wajib sholat bagi orang yang gila, pingsan, dan orang mabuk, karena termasuk kategori hilang akal. Ya, mabuk ini bukan mabuk yang disengaja ibu ya. Nanti minum khamar jadi mau mabuk gak sholat ya, kan nggak ada masuk syarat sah sholat gitu. Jadi gila, orang-orang gila tidak masuk pada syarat wajib sholat. Kalau udah gila jangan dipaksakan sholat bu, nanti ngawur biasanya. Saya pernah imamin di bawah yang agak sudah mulai-mulai lah, sudah mulai-mulai. Terus saya di ini kan ibu apa, bacaannya salah gitu di depan mic. Padahal baca Al-Fatihah saya itu Alhamdulillahirabbil alamin, salah gitu. Itu ya, jadi tidak wajib sholat. Dipaksa sholat ya pasti dia juga nggak paham apa yang dikerjakan. Nah sudah ibu, selanjutnya yang keenam,
Yang kemana? Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Syarat sah sholat ya. Tadi syarat wajib sholat, syarat wajib sholat tadi. Sekarang syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Makanya tadi mengangkat hadas kecil dengan apa, Ibu? Berwudu. Kalau nggak berwudu, bertayamum. Mensucikan hadas kecil dengan wudu dan tayamum. Ya, tidak bisa mengangkat hadas besar itu dengan tayamum. Nanti berdebu Ibu semua satu badan itu. Ya, jadi baru mengangkatkan hadas kecil, berwudu dan tayamum. Maka suci dari hadas kecil, berwudu dulu untuk masuk kepada sahnya sholat itu. Dan hadas besar, kalau lagi junub maka mandi junub dulu, mandi besar dulu. Kemudian ada di situ saya tuliskan hadis riwayat Muslim, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Tidak diterima salat seseorang tanpa bersuci dulu, berwudu. Dihilangkan dulu hadas kecil itu. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Ibu-ibu, kita harus menghadap kiblat. Kiblat kita di mana? Di Makkah, Barat. Kemana Ibu? Ke Makkah ya, kiblat. Di surah apa namanya? Surah Al-Baqarah itu di awal juz kedua itu kan. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitaba. Lupa saya. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitaba. Itulah sambungan ayatnya ya. Di juz kedua. Kemudian qala nara taqalluba wajhika fis sama' falan wajhaka qiblatan tarduha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lahaqqu rabbi wa Allahu bi amma ta'malun. Amma ya'malun. Sampai seterusnya itu nanti di ayat di halaman kedua. Halaman pertama juz kedua itu nanti tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Kita di Masjidil Haram gimana? Menghadap ke sana Ibu. Jadi saya tuliskan di situ sholat dilaksanakan dalam menghadap kiblat, yaitu kiblat umat Islam adalah Ka'bah, yaitu di Masjidil Haram. Sholat tidak menghadap ke arah yang lain, hanya menghadap kiblat. Jadi memang harus diukur Ibu. Ada lembaga yang mengukur bagaimana masjid, kalau masjid bangunan masjid itu penentuan arah kiblat. Jangan kayak di pencari Tuhan itu Ibu, salah ukur. Jadi ditarik garis lurus katanya ini ke stadionnya Manchester United, atau kalau ditarik lurus lagi katanya ke gudangnya Mercedes-Benz. Jadi kita mengarah kepada kiblatnya itu Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, yang ketiga menutup aurat. Ini sudah paham kok ibu ini. Di luar sholat saja menutup aurat, apalagi dalam sholat. Jadi menutup aurat. Aurat laki-laki dari mana Bapak Ibu? Pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan ya. Ada juga yang memberikan pemahaman bahwa seluruh tubuh. Ada juga yang seluruh tubuh. Sahabat Nabi itu seluruh tubuh ya. Jadi Bapak Ibu yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, aurat perempuan dalam sholat yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan ya. Makanya ibu-ibu wajahnya kelihatan. Makanya ibu itu menyempatkan makeup dulu itu sebelum sholat. Makeup. Lipstikku udah merah nggak? Lipstikku udah merah nggak? Kalau mau sholat cantik. Makanya kan memang ada ibu khusus zinatakum 'inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Pakailah ya bani Adam, wahai anak Adam, khusus zinatakum 'inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jikalau engkau mendatangi masjid, maka makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Salah satunya itu alat berpakaian kita di dalam sholat. Ke masjid dipakai pakaian yang terbaik. Jangan ke kondangan yang terbaik Bu. Ke kondangan yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Ke masjid baju kalau ke kondangan kita bertemu orang lain, bertemu teman-teman, bertemu mungkin
keponakan dan seterusnya. Tapi kalau sholat kita itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah dan zat manusia lebih tinggi zat Allah. Maka khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulli sholat. Kayak saya ini, Bu. Saya dulu sering pakai baju kaos kalau sholat waktu kecil. Selalu dimarahin nenek-nenek yang ada di yang model-model gini ya. Kamu kok pakai kaos? Ayahmu ustad loh, gitu dia. Masa udah diajarin? Apa aku baru main bola? Bu. Kaki itu putih, tapi warna hitam karena kena lumpur dan seterusnya. Nah, itu kan berarti karena belum sampai keilmuan. Setelah belajar itu, oh seperti itu. Memang kita itu zatnya bertemu dengan zat Allah itu lebih tinggi, maka kita harus menutup aurat, menutup kemudian memakai pakaian yang terbaik, terbagus, ya. Jangan yang koyak-koyak. Saya pernah ketemu ibu, orang yang di belakang imam pasti sudah akan menggantikan imam kalau sekiranya imam batal. Nah, di sholat Jumat, kalau saya di kampung itu, saya selalu duduk di belakang imam. Karena pernah kejadian di saat mau sholat Jumat, itu seseorang duduk langsung mengambil, belum mulai semuanya, dia ngambil langsung di depan itu, duduk pas di belakang imam, pakai baju kaos, celana jeans. Tulisan kaosnya apa, Bu? Mabuk lagi. Mau gimana itu ya? Imamnya batal nanti masuk, gantikan imam nanti, tulisannya mabuk lagi. Mabuk semua jamaahnya jadinya nanti. Nah itu, makanya penting di belakang imam itu harus memang pakaian yang baik, kemudian hafalannya yang bagus, seterusnya. Ya. Jadi itu bagian daripada pembelajaran kita. Kalau belajar seharusnya Bapak itu ya paham. Kemudian masuk waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sudah paham Ibu waktu salat itu kapan? Berpatokan dengan apa? Dengan azan, ya pasti sih. Waktu sholat ya, jadi sudah ada tentu-tentuannya. Jangan ibu waktu sekarang mau sholat isya, nah, bukan waktunya. Nah ya, jangan nanti maghrib mau sholat subuh, aku sholat subuh aja, sahur aja aku ini. Nah, tidak bisa. Ada sholat waktunya. Nanti kita bahas waktunya kapan saja. Ya, kalau sekiranya ibu nanti suatu zaman nanti nggak ada jam dan seterusnya, atau mungkin di tempat yang jauh, biar bisa ibu ngukur apakah sudah masuk waktu sholat atau sudah habis. Kayak saya itu pernah ibu di daerah Bali, azan nggak dengar Bu ini. Sekarang kan sudah modern pakai ini. Nah, dulu handphonenya si Nokia Bu, masih Nokia ketik-ketik itu. Kan nggak ada suara azan itu, yang ada ini kan modalnya gitu Bu. Belum ada suara azan. Nah, jadi ada waktu menentukannya nanti bagaimana. Ya. Kemudian suci badan, pakaian dan tempat tenang najis. Sebelum ibu sholat pastikan tempatnya, pastikan pakaiannya, pastikan badannya, apakah sudah mandi atau belum. Ya, konunjuk saja tadi. Apakah sudah mandi atau belum? Apakah ada najis di tubuh atau tidak? Gitu ya. Apakah ada najis di tubuh atau tidak? Atau di pakaian kita apakah baru dikencingin anak kecil atau tidak? Nah, itu diperhatikan. Ya, tempatnya juga dicek dulu. Jangan-jangan ada yang sudah di situ tai kucing atau tai apa gitu. Nah, itu dibersihkan dulu. Jadi ya paham? Paham Ibu? Paham semua Pak Ibu, insyaallah. Kemudian waktu sholat. Nah, waktu sholat itu Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, waktu sholat itu ada waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur kapan? Siang hari. Masya Allah, ibu-ibuku ini ada aja ini. Ya Allah. Kapan Ibu? Dari tergelincirnya matahari sampai bayangan benda sama dengan ukuran benda aslinya. Jadi ini Bu, siang itu yang Ibu bilang tadi waktu zuhur itu siang. Nah, ya. Matahari itu lurus gini, udah lurus,
tergelincir sedikit, tek, angka 12 bu, angka 12 kan lurus, lurus, menggok sedikit dari detiknya, dari menitnya sedikit, nah itu masuk waktu zuhur. Sampai nanti bayangan sesuatu sama dengan bendanya. Misalnya ini bu, benda ibu taruh di matahari, ibu taruh di matahari, ibu taruh di lapangan atau di mana gitu ya. Nah, misal mataharinya sudah di sana berarti bayangannya ke sini kan? Atau jadi ditaruh aja. Kalau bayangannya belum lewat dari sini, belum lewat sedikit atau pas, itu masih masuk waktu. Tapi kalau sudah pas atau lewat, maka dia sudah habis waktu. Sudah bisa dipahami? Nah itu waktu zuhur. Ya, nanti ditanya cucu ibu nanti biar bisa jawab. Ya, bisa. Ini saya jelaskan sini. Saya pesantren Ramadan kemarin di Masjid Baitur Rahmah sama ngajar di sini. Siapa yang ngajarin? Itu loh yang dari Medan, Nasution. Cucu saya itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, waktu sholat asar. Waktu sholat asar nyambung. Setelah habis waktu zuhur masuk waktu asar. Sampai dia terbenam matahari, benam matahari. Ibu ya. Jadi mungkin ibu sudah gelap kelihatan kalian matahari ya sudah habis waktu asar. Nah, jangan sholat di ekor-ekornya ibu. Situ nanti mau tenggelam baru di situ sholat. Jadinya kejar-kejaran antara waktu habis dengan sholatnya. Kemudian yang waktu maghrib nyambung. Waktu maghrib nyambung. Ibu-ibu sudah paham nggak waktu-waktu ini? Nah, cuman ada yang belum ya. Oh baru datang suaminya. Waktu sholat maghrib dari tenggelamnya matahari nyambung dia sampai dia hilang awan-awan merah atau mungkin awan-awan orange apa nih? Apa namanya itu bahasa Indonesianya? Jingga. Nah, kalau di kami awan merah senja. Nah, ya. Senja ketika senja berkata, ya. Ketika senja berkata, aku memikirkanmu. Aku memikirkanmu dengan penuh luka. Mengapa demikian? Karena aku mencarimu kemana-mana, kamu tidak kutemukan. Buktinya saya belum menikah. Loh ya, hilang awan sudah isinya jangan dihafal, gak usah ditulis. Udah. Yang keempat waktu sholat habis waktu itu, habis waktu maghrib tadi itu sampai terbitnya apa? Fajar. Ada dua fajar ibu, bukan Ustaz fajar yang ini sih ya. Ada fajar maghrib, fajar shodiq ya, fajar shodiq yang terakhir. Kemudian waktu subuh dari terbit fajar tadi, kemudian sampai terbitnya matahari. Kalau kita biasanya di masjid itu ya, atau mungkin di handphone yang modern-modern ibu, matahari terbit. Nah itu ada juga gitu ibu. Nah, jadi matahari terbit. Jadi sekarang sudah mudah, nggak harus melihat kayak dulu lagi. Nah itu waktu subuh ibu ya. Kemudian ayat Al-Quran tentang waktu sholat yaitu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kemudian yang terakhir di halaman 9. Insya Allah besok saya sampaikan pas selesai ngaji sebentar 2 halaman itu nanti masuk ke pembatal sholat apa aja yang ibu-ibu yang mau makan ibu tadi kemarin sholat katanya mau makan ibu sholat ada ibu di Instagram coba ibu cari nanti ada anak-anak dia sholat ketemu orangnya di sampingnya Indomie goreng jadi pas mau sujud nyuapin dulu gini baru lanjut sholatnya captionnya gimana malaikat bingung ini catat sah sholat atau enggak ini sambil makan itu berarti batal. Ibu-ibu ada yang gitu jangan sampai jangan atau mungkin selitan di gigi setelah di ini kan jangan ditelan dikeluarkan gitu ya iman ini mahal dibeli ya kemudian sudah rukun-rukun sholat. Dari niat ada yang menggunakan lafaz niat, ada yang tidak menggunakan lafaz niat. Kita berdiri di sajadah itu juga sudah masuk pada sholat gitu. Nah, takbiratul ihram. Ya, kunci sholat bersuci adalah bersuci kata Nabi. Pembukanya adalah takbir dan penutupnya adalah salam. Berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak bisa berdiri duduk. Jangan terlalu ekstrim bu. Kadang orang-orang itu maksa harus wajib berdiri. Itu ya.
Padahal kakinya nggak sanggup. Udah, berarti duduk ya. Jadi ada yang seperti itu. Saya nanti ini ya, apa namanya, nggak bisa berdiri. Kamu harus berdiri, kalau itu nggak sah, sah Bu ya. Jadi itu berdiri bagi yang mampu. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu maka keadaan duduk. Jika tidak mampu maka keadaan berbaring. Tidur menghadap kiblat. Kepala menghadap kiblat. Jadi ibu gini udah kiblat, gitu ya cara tidurnya. Nah, jangan miring kayak yang di yang lahat ya. Miring maksudnya bukan miring ke sana, bukan miring gini. Iya kan yang lahat kan miring miring ke kiblat gini. Nah, jangan, ini ibu berbaring depannya ke kiblat. Nah, itu ya. Sudah? Nah, ya. Menghadap kiblatnya seperti itu. Mukanya. Kemudian yang ke membaca Quran suratul Fatihah. Nah, masuk sunnahnya itu doa kita. Monggo yang pakai Allah Kabiro, monggo yang pakai Allah Baik. Kalau saya pakai Allah Baik, ya, ya, monggo silakan. Kemudian rukunnya itu jangan lupa suratul Fatihah. Kemarin yang kita hafalkan itu, ya, ibu-ibu masih ingat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Kana nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim dhalin. Nah, itu ya. Takbiratul ihram tadi, yang takbiratul ihram ada yang mengangkat tangan dari sini, arah sini, atau ada juga yang dari dada. Itu sama benarnya. Ya, sama-sama saja. Lanjut Bu, yang ruku. Ruku sejajar. Ini sejajar punggung, ya, sejajar. Ada juga yang memang bungkuk. Ya, ada juga memang orang yang memang tulang belakangnya bungkuk kan itu. Diluruskan pun nggak bisa, memang bungkuk sudah. Nah, itu sudah dimaksud kalau gitu. Ya, jadi diusahakan lurus. Nah, terkadang kesalahannya bagaimana Ibu? Kalau sekiranya kita itu ruku belum sempurna sudah mulai bacaannya. Nah, jangan dulu, disempurnakan dulu baru dibaca. Sempurna dulu posisinya baru dibaca. Jangan langsung kayak patok ayam. Allah ya. Ini harus tumaknina. Rukunya tumakni, harus tenang, menikmati. Allahu Akbar. Kemudian diposisikan tempat duduknya di posisi yang lurus tadi itu ini. Kemudian tangan menumpuk lutut tapi dia renggang. Nah, jadi kalau dia rukuk tangan renggang, kalau sujud tangan rapat, ya, renggang dan rapat. Nah, kalau doanya, kalau doa dari kemudian setelah selesai ditekuk, ya, maksudnya sudah sempurna rukuknya, baru baca doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfir. Atau mungkin redaksi yang lain yang ibu-ibu biasa mungkin Allah subhana rabbiyal azim. Monggo terserah pilih ibu ya. Kalau saya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfir. Nah, kemudian setelah itu yang tidak bangun daripada apa Bu? Dari ruku, bacanya sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian kita disunahkan menjawab Rabbana wa lakal sebagai makmum. Rabbana wa lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau yang lainnya. Atau yang tidak lihat doa yang tidak. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar pujian dari orang yang memujinya. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Itu ya, baik tidak. Dan tomaknina, jangan berdiri sama itu. Ukuran tomaknina itu sampai ibu-ibu bisa mengucapkan paling minimalnya itu ya, Subhanallah. Itu baru dia terhitung tomaknina. Seminimalnya. Tapi lebih baik dilamakan,
ya dibaca doanya, diresapi maknanya itu ya. Kemudian yang ke selanjutnya sujud 2 kali dan tumanina. Yang tidaknya itu mengangkat tangan, disunahkan kita mengangkat tangannya dari rukuk tadi itu, mengangkat tangan baik di sini atau di sini tadi ya, sini mengangkat tangan. Kemudian sujud tidak usah lagi angkat tangan, langsung sujud. Ada yang kaki duluan, ada yang tangan duluan ya. Masa Nabi dulu itu masa waktu muda, Nabi itu menggunakan sholat itu dengan lutut karena masih muda ibu, lutut dulu turun. Lutut dulu tuh turun karena masih muda, lututnya saya kuat. Pas tua udah umurnya puluhan itu pakai tangan karena nggak sanggup lagi dengan lutut. Yang nggak boleh itu pakai kepala dulu, nyemplung ibu itu ya. Jadi nanti misal nggak usah diperdebatkan, nggak usah lama ya, ibu-ibu mau sholat pakai bawah ini dulu, lutut dulu boleh, pakai tangan dulu boleh. Kalau ibu-ibu kayaknya cenderung tangannya, soalnya nggak sanggup lagi memang, udah nggak usah sok muda lah ibu lah kalau saya. Ada ya, jadi pakai tangan ya. Kemudian ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu dia ya boleh. Yang nggak boleh itu pakai kepala. Tiba-tiba nggak beres sholat ini, kok benjol kepala, mesti yang kepala duluan ya. Disuruh kaki ambil lutut pakai tangan, ya pakai kepala. Iya nggak boleh. Kemudian duduk di antara dua sujudnya tadi bisa ibu yang redaksi yang lain, bisa yang sama yang saya baca, subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli, bisa seperti itu, atau bisa subhana rabbiyal a'la bihamdi ya. Kemudian duduk tasyahud akhir dan membacanya tasyahud itu ya. Kemudian setelah dibaca tasyahudnya ya berbarakatuh shalawat tayyibullah yang sampai habis, kemudian dibaca sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin majid ya. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah. Nolehnya ibu, assalamualaikum warahmatullah ya, tullah. Jangan sampai gini aja bu, assalamualaikum warahmatullah. Jadi mulai ini ya, assalamualaikum warahmatullah ya. Lihat ya, yang kanan, yang kiri, yang wajib itu cuma yang kanan. Yang di kiri juga itu kalau dipakai ya dipakai juga, itu bagian dari sunnah ya. Kemudian ada redaksi yang lain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya, juga paham ibu? Nah, jadi tidak usah diperdebatkan, pilih yang mana yang sesuai dengan apa yang ibu ya, bukan ibu suka, yang ibu pelajari. Nah ya, jadi jangan sampai perdebatkan. Kemudian tertib, teratur kayak tadi ya, teratur dari sholat, dari niat, takbiratul ihram dan seterusnya harus jalan. Nah, kemudian posisi sholat atau posisi prakteknya itu ibu sudah takbir tadi Allah pakai ini atau pakai ini sudah, Allahu Akbar, dah bersedekap ya, sedekap. Atau mungkin ada juga yang tidak bersedekap, itu juga boleh, tapi kita rata-rata bersedekap, tangan memegang ini pergelangan ya, kemudian bisa ditempatkan di dada, atas dada atau di sini boleh. Kemudian setelah itu dibaca niat tadi sudah kan, sudah kita awali dengan niat. Kemudian doa kita boleh tadi Allah Akbar, boleh Allah baik. Saya pakai Allah baik. Kemudian dibaca suratul Fatihah, kemudian membaca surah nah itu bagian daripada sunnah, dibaca surah pendek. Waladhdallin, kata Ustaz Yusuf tadi temanya kan ini surah pendek. Qul huwallahu ahad, pendek banget itu ya. Di bawah lah, pokoknya banyak surah gitu ya, surah. Kemudian setelah itu ruku tadi gimana bu posisinya? Tangan ke lutut direnggangkan, kemudian
lurus ya. Luruskan dulu baru dibaca. Bacanya yang ibu pahami ya. Saya subhanallah wa bihamdika. Itu kan subhanallahumma wa bihamdika. Kemudian setelah itu bangkit berdiri. Dengan syarat tomakninah ibu ya. Rukunnya itu masuk tomakninah. Berhenti, tenang, jangan tunggu langsung kayak patok ayam. Ayam kan langsung gini bu. Jadi nikmati ya sholatnya itu sampai dia sujud itu nanti bisa turun kaki dulu sama kaki tangan dulu. Yang nggak boleh kepala dulu. Setelah ya jangan diamal. Saya sampaikan sekalian. Nanti ibu-ibu ketemu orang-orang berdebat ini kaki atau tangan dulu. Saya pakai kepala aja terbaru katanya. Kemudian setelah itu dulu antara dua sujud. Kaki bisa diberdirikan, kaki yang kiri diduduki. Kalau duduk yang tasyahud awal diduduki, kemudian kaki diberdirikan. Kalau nggak sanggup berdiri, yang jarinya melekuk, diberdirikan. Kemudian pas sujud ibu, kaki dirapatkan. Kalau ada di Syafi'i itu dia dipakai merenggang, ada yang merenggang juga. Tapi saya pakai yang rapat. Itu yang ini Rasulullah SAW itu yang mengatakan dia rapat. Ya, yang lebih solid itu yang rapat, dirapatkan kemudian menekuk. Pas sujud harus menempel dahi, kemudian harus menempel tangan, kaki. 7 unsur ibu ya. Gitu bu ya. Telapak tangan ini harus menempel, kaki, lutut, ya dahi, seterusnya. Jadi jangan apa namanya? Jangan nggak ditempel bu. Ada orang sujud itu sajadah dia gantung dia. Ini sajadahnya gini. Saking takutnya makeupnya mungkin luntur gini. Ini sajadahnya sampai sini aja, nggak sampai gini kan? Gini aja. Nah itu kan enggak ya. Itu ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dulu antara dua sujud tadi ya, dulu antara sujud. Dulu antara dua sujud itu tadi kaki kiri diduduki, kemudian masuk yang berdiri yang kanan. Atau mungkin nanti duduk dalam satu akhir, yang kiri nanti dimasukkan ke yang kanan, kemudian kita duduk ke lantai. Tasyahud nanti bisa langsung berdiri atau mungkin bisa di asyhadu an la. Kalau saya pakai langsung biasa di tanya langsung sampai habis. Dan jangan lupa baca sholawat setelah baca tasyahud. Itu bagian dari rukun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Baru salamnya assalamualaikum warahmatullah. Jangan ini muter, jangan ikut ininya muter bu. Assalamualaikum warahmatullah. Salam pak gitu kali bilang nanti kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau pakai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham kira-kira ibu? Nah itu dulu. Sudah lebih waktunya. Ya. Dulu ibu. Hal ladaikum soal? Ada. Oh, fadl bu. Oh, tisu bu, tisu ada tisu. Dahaku keluar. Dahaku keluar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Jangan dipanggil Ustaz bu. Cuk kita ada. Ini sangat menarik sekali, meskipun sudah kita lakukan puluhan tahun, tapi ternyata memang masih banyak hal yang perlu harus ditingkatkan. Siapa tahu dari pertanyaan saya, ada ibu-ibu yang lain juga punya pertanyaan sejenis, sehingga bisa menghemat waktu. Yang pertama berkaitan dengan wudhu, bersuci dulu. Ini agak banyak Pak Ustaz. Yang pertama untuk wudhu tadi kan disunahkan kanan dulu terus kiri. Ini sebetulnya sangat simpel, tapi supaya jelas karena ada narasumber yang terpercaya supaya lebih mantap. Kalau 3 kali sunahnya misalnya kanan dulu 3 kali, kemudian
kiri 3 kali atau kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1. Misalnya itu. 4 jarinya. Ya. 4 jarinya. Itu kan hal sederhana, tapi supaya dapat kepastian pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, tadi berkaitan dengan membasuh luka. Nah, tadi Pak Ustadz menyampaikan ada bagian telinga. Nah, telinga itu yang masuk di muka itu yang kecil titilnya itu, Ya. atau telinganya. Karena Telinga. telinga kan ada bagiannya sendiri. Ya. Jadi yang depan ini saja atau seluruhnya yang telinganya ini masuk di wajah. Kemudian yang ketiga, misalnya kita habis bersuci sudah wudhu, kemudian pegang makanan, misalnya ada yang lengket gitu, gorengan, kemudian kita cuci tangan tapi pakai sabun. Apakah ini membatalkan wudhu atau tidak? Jadi kalau sabun yang nempel tadi kan sebelum wudhu, tapi ini setelah wudhu kita bersuci lagi, cuci tangan pakai sabun. Apakah itu membatalkan wudhunya? Kemudian yang berikut, misalnya di saat wudhu kita pas tangan ternyata kentut. Nah, Gimana, Bu? ini batal, kentut misalnya buang angin. Ah. Belum selesai ini. Apakah mengulangi lagi atau dilanjutkan? Ya, ini ibu-ibu sudah jawab. Saya juga bilang cuma supaya lebih mantap itu diulangi dari awal atau bahkan sudah hampir selesai tapi ternyata kentut, itu diulangi lagi dari awal atau tidak. Kemudian laki perempuan kata kalau suami ini terhitung di awalnya bukan mahram karena sudah menikah jadi mahram, ini masih batal atau tidak. Itu untuk yang bersuci. Kemudian yang masuk ke sholat, sholat yang semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Seandainya kita pas sholat, mukena kita itu ngelipat sehingga telapak tangannya itu terhalang oleh ini Pak Ustadz coba dilihat Allah. Nah ini kan begini ini, tapi pada saat tertutup dengan ini kan waktu kita sholat kan kalau pakai yang begini kan tangannya tidak kelihatan, berarti yang terbuka kan hanya wajah. Nah pada saat kita sujud itu terlapisi oleh ini sah atau harus kita repot menghiaskan gitu atau bagaimana? Ini ya. Ini kehati-hatian, mumpung ada ahlinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ajak langsung Ibu ya. Saya tulis ada kurang kayak yang satu ini. Yang pertama itu ukuran membasuh muka tadi telinga sampai mana? Apakah sampai masuk ke dalam atau hanya ininya saja atau sampai sini itu ya? Sampai sini aja, sampai yang kalau muka itu dari apa namanya daun telinga namanya. Nah iya sampai sini. Ya sampai sini, terus lurus sampai sini. Ya di sini. Nah kemudian itu daun telinga, untuk apa? Untuk yang panas telinga. Jadi masuk dari sini, ini terus sampai dalam telinga ini, Ibu ya. Kelihatan Ibu? Ya dari situ. Kemudian yang basuhan 3 kali seperti apa? Apakah gonta ganti 3 nominal jumlahnya atau 3 kali kanan 3 kali di kiri? Itu 3 kali kanan 3 kali kiri. Ini ya, 3 kali kanan 3 kali di kiri. Apa sih alasannya sebenarnya kok sampai 3 kali? Tangan kita itu kalau diistilahkan ini berkarat Bu ya, kotor sehingga dia harus disucikan dengan 3 kali lebih. Tapi 1 kali itu sebenarnya sudah selesai. Dan terkadang orang itu membasuh juga itu kalau butuh, cuman keran air digilirkan, digosok Bu ya, digosok menyala-nyala jari tadi kan, menyala-nyala digosok biar nanti debu-debunya keluarkan. Karena kita bersuci di dalam wudhu ini. Itu Ibu ya, 3 kanan 3 kiri.
Satu kali pun sudah cukup sebenarnya. Kalau sekiranya airnya sedikit. Misal ibu cuman di tempat gurun cuman ada air satu botol, nah itu satu botol itu dimaksimalkan, gitu ya. Nah, mungkin ibu kemarin yang pakai spray gitu ya. Nah, kemudian wudhu wudhu setengah. Misal udah sampai cuci kaki, cuci kaki, yang kanan masih tapi yang berarti kiri belum. Pas ngangkat kaki kiri keluar dia. Ah, pas ngangkat kaki kiri keluar dia. Gitu. Diulang dari awal dong. Nah ya, karena kentut itu membatalkan wudhu. Berarti ibu belum walaupun sekiranya sudah selesai, sudah jalan. Kalau nenek biasanya gitu ibu. Langkah sedikit bisa keluar. Iya serius. Posisi ayahku sudah seperti itu ibu. Padahal umur 50. Dia nanti ayah nanti itu masuk kamar mandi, wudhu, setelah keluar, loh gantian ayah kok masuk lagi, batal nih. udah put lagi aku bilang. anginnya gak bersahabat ya aku bilang gitu. Iya udah umur tua ini ininya kampas remnya itu enggak langsung plong remblong ya. Nah diulang lagi ibu. Walaupun ibu sudah selesai berwudhu, kalau kentut berarti itu batal wudhu. Apalagi yang setengah belum sempurna wudhunya. Nah, gitu ya. Nah, sholat juga. Nah, ini ada lagi contohnya sholat ini. Tadi ada pertanyaan ibu itu, suami istri apakah batal wudhu? Gitu ya. Jadi kalau pakai mazhab Hanafi itu nanti mau siapapun nanti nggak batal. Ya, tapi kalau mazhab Syafi'iyah kita pakai yang di Indonesia ini maka itu batal. Walaupun suami istri dia itu mahram dalam sebab perkawinan bukan sebab darah, ya, mahram sebab pernikahan bukan sebab darah. Yang dimaksud itu mahram yang di sini itu saudara, ya saudara laki-laki, ayah, ibu, ya kayak saya tadi itu saya sentuh kakak itu, batal wudhuku gitu, ya enggak apa-apa. Jadi kalau suami istri kalau kita pakai yang Syafi'iyah maka dia itu tetap, tapi di hukum tarjih itu masih batal ya sebentar. Nah itu gimana itu? Gimana? Maksudnya kalau sakit sekiranya sakit membutuhkan ya di anaknya nggak ada ibu. Nggak ada alternatif lagi, nggak ada maksudnya tidak ada alternatif anak yang mewudukan apalagi, berarti itu makfu. Jadi ibu bisa badalan makom. Kita tidak fikih yang banyak versinya itu memudahkan seorang itu untuk beragama, tidak untuk membuat orang itu kaku dalam beragama. Kalau sudah kondisi itu memang nggak ada lagi anak dan seterusnya, sudah pakai yang mazhab anak. Sholat itu nggak bisa bubur ibu. Ya. Tapi bapak bisa tayamum. Iya maksudnya bapak itu bisa tayamum lagi. Oh iya itu tidak masalah itu. Jadi nanti kalau sekiranya kalau membersihkan kan belum sampai pada wudhu, ya bersihkan dulu. Setelah wudhu kalau memang kalau memang masih sanggup tayamum, monggo tayamum saja. Ya, kalau sekiranya nggak sanggup tayamum, maka beralas kalau mau nonton ibu. Kalau pakai tudung ke kamar mandi pakai alas, jangan langsung kulit ke kulit. Sarung tangan atau apa gitu. Ibu bungkus, jangan pakai bungkus covid tapi nanti kaget juga apa. Nah, dibungkus. Kalau bersentuhan kulit langsung bu, kalau ini enggak. Nah, ini kan ono batas ibu. Ya, paham ibu ya? Gimana? Iya, monggo kalau sekiranya lebih memudahkan, ya boleh saja. Ya, jadi cari yang memudahkan. Ya, tapi jangan mempermudah. Nanti artinya jangan rukshoh jadinya, jangan terlalu mudah. Ya, jadi ini kita ambil untuk keadaan darurat. Ya, keadaan
Darurat. Kalau darurat boleh saja ibu, boleh di mana saja. Ibu nggak suka kamar mandinya, kalau sudah darurat ke toilet itu suka kan? Iya kan? Nah, darurat sudah. Kemudian itu ibu ya, yang tadi. Kemudian yang ke sholat sholat tangan tadi ya. Apalagi yang kurang bu? Yang saya jawab. Nah itu satunya kayaknya ada yang belum, yang kurang. Basuhan 3 kali sudah. Telinga sampai telinga yang ukurannya muka. Ya itu nanti terakhir saya jawab. Yang wudhu setelah setengah tiba-tiba kentut sudah. Suami istri baru sudah. Berarti tinggal yang sholat. Sholat yang dengan kena ini. Nah sholat itu kan kena itu beriringan dengan tubuh kita. Nah itu nggak apa-apa itu, nggak masalah. Ya apa namanya? Bersambung dengan tubuh kita. Sama halnya dengan lutut menekuk waktu sujud. Tapi baju ini sama pakai sama saya nggak mungkin saya lepas dulu. Ya, gitu ya. Ini kalau ibu cara melihatnya ibu ya. Kalau memang itu pakaian yang ibu pakai, itu enggak masalah. Yang masalah itu apa? Misal ibu pakai sorban, saya pakai sorban. Dan ini kan bisa dipindah-pindah. Ya, bisa dipindah-pindah, bisa dibawa. Kemudian tiba-tiba lebih simpel lah, mikrofon imam. Itu kan bukan yang melekat dengan dari saya, itu yang saya pakai waktu pas mau sholat, bukan yang saya bawa dari rumah ini, ya kan? Nah, setelah itu sujud kabelnya itu menghalangi dahi saya ini, nah itu harus saya geser. Tapi kalau itu membentuk di tubuhnya itu nggak masalah, tiba ya, bisa dipahami? Nah, jadi kalau memang apa namanya mukenannya menekuk, nah itu nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, jadi satu lagi kelupa tadi, kalau laki-laki sujud itu dianjurkan merendahkan. Nah, merendahkan. Kalau perempuan merapatkan, gitu ya, paham? Jangan mau jadi laki-laki, mau nengok. Makanya ibu setelah ngaji ini kalau memang ada yang seperti itu dirubah gitu loh. Dirubah. Gimana? Ya gak apa-apa ibu dikasih tahu, tapi dengan cara yang hikmah. Jangan langsung, salah itu salah itu nggak sah. Iya, artinya itu menekuk merapat ya. Jadi disampaikan dengan hikmah, Bu. Apa namanya? Kayaknya lebih baik deh kalau sekiranya dirapatkan, biar kita muat gitu aja. Alasan-alasan lain, biar kita muat semuanya. Ini kan jamaahnya banyak bu, masih kita makmur gitu. Jangan belajar di mana itu, gitu dia. Nanti berantem jadinya ya. maka belajar ilmu kita ini bukan berarti untuk adu cerdas, tapi kita adu belajar memaklumi untuk diri sendiri, sehingga orang lain itu dapat seperti ini. Oh ternyata ada seperti itu, nah, gitu ya. Jadi orang yang berilmu itu menjadi orang yang hikmah, orang yang bijaksana dalam menyikapi sesuatu hal. Bahkan walaupun orang ngototan, yang dia katakan ngototan dia, enggak gitu. Sementara dia tidak belajar dalil, misal. Orang yang berilmu itu cenderung menghindari perdebatan. Oh inje bapak, inje bu, ya bu, ya. Ya. Ada lagi bu? Ya, yang ada aktivitas ibu monggo nggak apa-apa ditinggalkan, jangan terganggu, jangan sungkan ya. Nah, kalau ada aktivitas, yang sana dulu. Sudah ada tadi bu yang di tiang. Bu. Ya. Itu dibersihkan dulu ibu. Tadi penghalang kan sama cat gitu ya. Iya, dibuang dulu. Apa ibu? Makeup penghilang makeup itu cairannya apa namanya? Ada. Kok thinner? Apa? Nah, tapi misalnya dalam keadaan darurat, misalnya di suatu pesta gitu ya, orang yang biasanya
bermake up, tapi waktunya sudah mepet itu biasanya nggak dibersihkan dulu, tapi langsung wudhu, langsung sholat. Nah, itu kan bagaimana wudhunya? Nah, itu nanti beda lagi Ibu. Kalau memang acara pernikahan, lebih baik sholatnya dicampur, biar nggak dua kali wudhu dia. Nah, itu ada kondisi darurat itu. Berarti harus tetap dibuat. Harus ya, tetap supaya. karena penghalang airnya. Karena sekarang kan banyak bedah-bedah waterproof itu main pada sedang. Iya. Jadi kalau kebanyakan orang-orang itu langsung saya Ya, harus dihilangkan. Saya paham kok itu Ibu, makeup itu sekarang itu. Jadi kadang-kadang temanku perasaan dulu hitam nih, sekarang pas ketemu putih. Terus tak tengok dulu lah nanti. Tiba-tiba tak lihat tuh mukanya putih, tangannya hitam. Oh, masih tetap hitamnya. Nah, berarti kan nempel banget itu makeup ya. Mungkin 2 cm kayaknya dari kulit itu. Gitu. Jadi sama kadang contoh yang kecil alis ya. Alisnya tebal itu kan harusnya dibuang ya. alis nggak bisa dibuang Bu. Bukan yang pakai. Oh, yang pakai. Kira alisnya dibuang nanti jadi hantu. Ya, maksudnya makeupnya semua dihilangkan dulu. Karena kita cap itu Ibu, zatnya kita nggak tahu. Zat itu kan minyak ya, minyak itu kan nggak meresap air. Nah, jadi dihilangkan dulu pakai toner atau apa gitu, cleanser. Itu dibersihkan dulu, baru berwudu. Kalau memang nikahnya misal dari zuhur sampai asar gitu ya, resepsinya udah di zuhur di jamak langsung aja ya, dibersihkan baru langsung. Biasanya kan resepsi itu habis zuhur Ibu kan, habis zuhur. Jadi harus kita melihat juga waktu-waktu yang tidak menyalahi syariat. Jangan pesta dari pagi sampai ini baru alasannya make up tidak bisa sholat gitu. Ambil waktu yang diberikan Allah itu di waktu selesai sholat, selesai kewajiban baru laksanakan kegiatan ini gitu Bu ya. Ibu siapa lagi Bu sekalian biar nggak jauh-jauh Bu ini. Monggo Ibu ya, kalau yang ada aktivitas dilanjut, jangan suka-suka. Ini kita masih sampai maghrib. Monggo Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saat kita sholat, saat kita iktidal, kan berdiri kemudian mau melaksanakan rukuk, itu perlu mengangkat tangan Allah, langsung rukuk. Soalnya kadang-kadang kita berjamaah itu ada yang takbir kayak mengatakan Allah, ada yang langsung pegang lutut. Terima kasih. Dari rukuk ke dari i'tidal ke sujud. Tidak perlu mengangkat tangan. Kalau di bukunya apa namanya, yang bukunya fikih salatnya Muhammadiyah yang di tahun berapa itu ada di atas bukunya, itu yang disunahkan untuk mengangkat tangan pada saat dia itu ihram, bangkit kepada takbiratul ihram, kemudian ke rukuk, baru bangkit dari rukuk. Cuma itu saja. Selebihnya tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Ada ini sudah. Gitu ya. Langsung sujud. Tapi dengan syarat lutut atau tangan duluan, jangan kepala. Jangan sampai aduh. Mau Ibu siapa lagi? Satu aja. Kalau misalkan kita setelah wudhu tidak sengaja itu muntah, apakah kita harus wudhu lagi? Wudhu lagi. Karena mabuk itu tadi Bu, itu muntah itu. Mabuk salah satunya muntah. Enggak Ibu? Ustaz mau tanya, seumpama kita dinyatakan Islam, bayi lahir, cucu lahir, itu dokter apa harus mengucapkan apa? Syahadat 2 kali syahadat. Ya, itu baru Iya, ibu-ibu kita konsultasi hari ini dengan Dokter Yusuf. Dokter bukan dokter ya, nanti dokter bukan dokter. Gimana Ibu tadi kan anak yang baru lahir, terus semua anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, ya fitrah Islam, fitrah Islam. Dia sejatinya sudah dinyatakan Islam bayi lahir itu, sehingga nanti dia proses-proses setelahnya baik kepada orang tua dan semuanya itulah yang menjadikan dia nanti. Jadi anak yang sudah lahir sudah dinyatakan Islam, tidak perlu bersyahadat lagi ya.
Ya, ini belum kesana lagi. Sudah, cukup sudah lahir dalam keluarga Islam, cukup sudah selesai. Ada lagi Ustaz? Ya Bu. Ustaz, kayak apa namanya? Kita kalau ada yang sholat, terus saf ini kosong. Nah, karena setiap kalau dalam sudah dalam rakaat itu ada jemaah yang keluar, jadi satu pagi kosong tidak ada yang terisi. Lalu yang sebelah sana, kamu sini kamu sini ada yang kosong itu gimana Ustaz? Oh iya. Jadi saf kosong diisi, kalau sekiranya batal, ada yang batal diisi, yang kiri masuk geser ke kanan. Kalau nggak ada yang paham, langsung dari belakang, sudah nggak apa-apa. Yang penting terisi, itu ya. Tapi yang utama kalau memang panjang softnya, sudah dari geser panjang kayak gini, ya, dari geser ke sini. Kalau memang ini nggak paham, kita yang paham masuk, ya. Tapi kalau nggak sama-sama paham, nanti diingatkan. Ya, setelah itu ya. Monggo Bu Putri, apa? Sudah Ibu, paham Ibu ya? Ustaz, ini ada pertanyaan di belakang, ya, mohon maaf. Tadi disampaikan penelitian menutup aurat bagi perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Penelitian telapak tangan itu atas bawah atau yang bawah aja? Karena kalau kita sholat pakai mukena, otomatis secara keseluruhan menutup, kecuali kalau mungkin tidak sengaja yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu kaya. Kalau sekarang kan musimnya banyak yang pakai lampah mukena, pakai spot ya. Kan nutupnya atas hanya sebagian. Itu satu, itu pengertiannya bagaimana? Terus yang kedua, untuk sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, terutama yang sholat duhur ya, itu qobliyah kan 4 rakaat. Itu di 2 rakaat salam, dua-dua, atau langsung 4 rakaat seperti yang biasanya Ustadz imami pada sholat tarawih itu, 4 rakaat 1 salam. Bagaimana? Terima kasih. Alhamdulillah, semuanya semangat. Iya. Bu Putri lagi, nanyanya 100 poin ini. Ini yang punggungnya, yang apa, yang daerah telapak sama punggungnya, dapat telapak dan punggung, ya, telapak dan punggung. Kalau di Syafi'iyah dia itu pakai telapak ini, cuma ini saja, ya, cuma ini saja. Tapi kalau di Hanafi bagi Malikiyah, dia itu punggung juga termasuk telapak tangan, ya. Jadi kalau ya telapak tangan. Tapi sebaiknya di punggung itu sebaiknya ditutup saja, ya, ditutup saja. Kalau ada beberapa orang itu memang sholat sudah langsung dia pakai ini tanpa penutup. Nah, itu sudah bagian daripada bagi kaos tangan, ya, kelihatan kan? Artinya tidak seluruhnya kelihatan, itu tertutup sebagian. Ya, kalau dengan telapak tangan itu memang sudah tidak termasuk tidak aurat itu. Ya, jadi kalau punggung tadi itu sebaiknya ditutup, yang punggung ini, ya, seperti itu, ya, sebaiknya ditutup karena ini adalah suatu unsur kulit yang cenderung terlihat. Ya, cenderung terlihat. Tujuan menutup aurat itu adalah menjaga kehormatan, bukan hanya di luar sholat, tapi di dalam sholat juga. Ibu-ibu kalau putih tangannya kelihatan, masih kelihatan. Tapi kalau ini semuanya putih, bukan yang hitam kan? Sama semua. Nah itu. Jadi boleh, ya. Tapi sebaiknya ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Mau ini? Siapa lagi? Ustaz, saya mau tanya, ini ada titipan pertanyaan. Kalau misalnya ada anak kecil pipis di karpet masjid, itu caranya bagaimana untuk membersihkan najisnya, mensucikannya gitu. Itu satu. Terus yang kedua, duduk di antara 2 sujud itu ketika tahiyat terakhir itu, yang terakhir masuk salam, itu duduknya iya, cara duduknya kan gimana? Apakah tumitnya diberdirikan dan didudukin oleh masyarakat pasar, atau cuma ditidurin aja gitu kan? Setelah itu mau salam gitu. Mungkin nanti kita praktek ya Bu, desa kita tentukan waktu, harus praktek. Nanti kamu mau dari film.
Ustaz Yusuf di atasnya, terus sholat. Jadi nanti kita lihat nonton barengnya, nonton film Yusuf tadi sholat, Ustaz Yusuf, nanti kita makan. Ini nambah-nambah kerjaan aja nih. Nah, ketiga ya Ustaz makanya untuk sujud sahwi. Untuk sujud sahwi itu kan ada yang bilang dua Iya. Ini terakhir ini. Salam. Satu lagi Bu. Kalau yang benar yang mana? Terus yang udah untuk yang keluar sesuatu dari kubur atau kubur itu, misalnya waktu sholat itu kita keluar angin. Anginnya itu bisa dari kubur atau dubur. Nah, tapi tidak berbau sekali dan tidak berbunyi. Apakah itu termasuk pembatalkan sholat atau enggak? Iya. Biasanya yang nggak bersuara itu bau Bu ya. Nah, sebelum ke situ saya tanya, ya saya jawab yang sana ibu dulu. Ibu siapa tadi yang nanya, yang belum satu lagi belum terjawab itu? Ibu pertanyaan kedua tadi apa Bu? Oh Pak dia kok banyak. Nah itu pakai dua rakaat satu kali salam. Dua rakaat satu kali salam. Nah karena dua rakaat, dua rakaat. Kalau di tarawih itu kan ada perbedaan redaksi. Dari hadisnya Aisyah itu Nabi empat baru menutup dengan witir gitu ya. Jadi kalau di Ba'diyah itu memang 2-1 ya ada perbedaan gitu ya. Kemudian saya jawab habis ini satu lagi baru selesai kita ya. Udah mau zuhur nanti takut orang nanti pada minggu ya. Yang tadi yang pertama masjid ya. Kalau anak di bawah umur artinya belum memakan apa-apa selain ASI saja. Kalau belum makan bakso, belum makan rawon, belum makan apa namanya? Cilo itu. Anak makan cilo. Nah itu cukup dibersihkan tempatnya, kemudian dipercikkan air. Kalau tidak makan apa-apa kecuali ASI saja, ya kecuali ASI saja. Mungkin anak-anak umur 2 bulan, 3 bulan ya, 4 bulan masih ini sampai 6 ya, gitu. Misal di lantai sudah lap lantainya kering, sudah pakai kain lah, terus ambil air percikan. Nah, ya. Sekarang mau berapa Bu? Pokoknya percik. Ya, 3 kali ya maksimal 3 kali, minimal 3 kali lah biar dapat sunnahnya ya. Yang 3 biar ini. Kemudian apalagi Bu tadi? Nah, di atas umur itu yang sudah makan segala-segalanya, pizza mau, cilok mau, somai mau, itu harus dicuci, dibasuh, harus dengan air mengalir, dibasuh. Dibasuh. Kalau misalnya di sini ya dibasuh Bu, karpetnya dibasuh. Iya, pakai air dicuci, pakai air bersih, sehingga hilang zatnya, baunya dan rasanya. Nah, jadi ibu ketawa terus ibu. Jadi ini Bu ya, di sini juga sering yang anak kecil yang kencing. Jadi kalau pipis di sini itu tak mahal Bu. Pernah di sini pipis, kalau ibu mungkin pipis di kamar mandi cuma 2.000 bayar ya. 2.000 bayar. Kalau di sini ibu 300.000 karena biaya cuci kamar. Itu termahal. Jadi harus cuci. Apalagi tadi? Kalau sudah wudhu terus cuci tangan karena tangannya baginya membatalkan apa enggak? Oh, ya itu yang kelupa tadi. Jadi ibu setelah berwudu, kemudian kena minyak, cuci pakai sabun, itu tidak batal wudu. Nah, yang batal wudu itu cuman keluar sesuatu kubur dan dubur, tidur tidak pada tempatnya, kemudian bersentuhan kulit laki dan perempuan, kemudian habis itu pingsan, mabuk dan seterusnya. Setelah itu satu lagi dia itu menyentuh kemaluan, gitu ya. Di luar itu tidak membatalkan wudu, makan tidak, minum tidak, gitu ya. Kemudian apalagi Bu Putri tadi? Biar cepat. Nah, duduk di antara kursi. Ada namanya tawarruk dan iftiras. Ya, ada namanya tawarruk dan iftiras. Kalau tawarruk itu mengeluarkan kaki ke arah kiri, kayak tasyahud akhir. Kalau iftiras dia itu duduk kayak tasyahud awal. Ada berpendapat kalau jumlah rakaat itu dua rakaat maka dia pakai iftiras. Ada yang mengatakan boleh pakai tawarruk, tapi di atas 2 harus pakai tawarruk. Ya, harus pakai tawarruk gitu ya. Jadi kalau ada ibu mungkin ketemu orang sholat 2 rakaat dia pakai iftiras, duduk kayak tasawuf awal, boleh. Ada yang duduk pakai
Tawarruk boleh. Saya pribadi ngambil yang tawarruk. Kenapa? Karena saya duduk di tasyahud yang akhir. Nah gitu. Allah a'lam bishawab. Itu persegi. Nah, baik. Nah, kubul bu, kubul itu yang depan. Dubur yang belakang. Apa depan itu keluar angin juga ya? Dubur tok berarti. Ya, kubul. Nah, dubur. Jadi dia itu walaupun nggak bersuara asal gini bu. Gitu. Atau ibu yang merasakan sudah harus berwudu atau mungkin tidak karena ada yang berirama bu. Gitu, itu udah kedengaran zahir dia jelas suaranya wajib wudu. Karena cuma kita merasakan sholat gitu ya kan. Itu juga harus walaupun nggak bau pokoknya keluar anginnya. Gimana bu? Gimana? Gak berbau, tidak berwarna anginnya, tidak berwarna. Pokoknya terasa ibu keluar sudah. Sudah. Ada potensi letusan itu udah. Gitu jadi ya. Walaupun ibu juga merasakan. Ibu aneh-aneh pertanyaannya, boleh terus gitu. Sudah. Oh ya. Oh, saya terakhir ya. Ini ibu dia nanya lagi, yang terakhir. Oh, ini sujud sahwi, satu salam apa dua salam gitu? Satu salam, dua kali sujud. Sujud pertama, terus dua kali sujud lagi, baru langsung salam, nggak usah tahiyat lagi. Ya, doa sujud boleh. Ya, atau di redaksi yang lain subhanallah la yanamu wa la yansuru. Kalau saya pribadi pakai yang doa sujud. Ya, itu bu ya. Kalau di Tanji pakai doa yang sujud. Iya. Saya sudah Bu dia satu lagi nanti nggak bisa tidur bu dia nanti. Oh iya, benar ibu. Iya. Gimana ibu? Ya. Itu salah satu beser namanya juga kan termasuk beser. Ujur. Kalau memang udah nggak keren lagi, udah nggak kayak kampas remnya itu udah habis kan, ujur sudah itu. Setelah sholat kemudian kita gimana? Setelah sholat kita anggap ujur. Terus mau sholat yang selanjutnya iya butuh lagi. Memperbarui lagi. Sudah ibu ya. Nah, besok kita tinggal ngaji aja. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa disimpan, besok ditanyakan. Setelah foto-foto nggak apa-apa. Tanyaan formal aja dari hati ke hati, empat mata. Ya. Kalau Allah bisa kita tutup. Mudah-mudahan manfaat Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kesalahan kekurangan. Kemudian kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada salahnya yang saya sampaikan itu murni datangnya dari hamba Allah yang penuh dosa ini. Kalau besar kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.